Perkenalkan, nama saya Winda Siti Rahmawati, NIM 227, kelas rancangan penelitian A, asisten Dewi Fitriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi proposal penelitian yang saya buat bersama anggota lainnya. Proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Limbah Rumah Tangga sebagai Pakan Ternak Ayam Kampung terhadap Pertambahan Bobot Badan dan Konsumsi Pakan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ayam kampung merupakan sebutan di Indonesia untuk ayam yang cara peliharaannya tidak ditangani secara massal komersial serta tidak berasal usul dari galur atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial. Ayam kampung tidak memiliki istilah sebagai ayam petelur ataupun pedaging. Hal ini disebabkan ayam kampung bertelur sebagaimana halnya bangsa unggas dan mempunyai daging selayaknya hewan pada umumnya. Nama ilmiah untuk ayam kampung adalah Gallus domesticus. Keunggulan dari ayam kampung adalah tahan terhadap stres dan juga penyakit, pemeliharaan dan penyediaan pakan lebih mudah serta murah. Kelemahan dari ayam kampung yaitu produktivitasnya rendah, baik dari produksi telur maupun daging dan perkembangbiakannya lambat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya perbaikan produktivitas dan peningkatan performa ayam kampung dengan cara perbaikan ransum. Bahan penyusun ransum yang digunakan tidak perlu dengan harga yang mahal, namun kualitas baik, mudah didapat, dan tersedia sepanjang tahun. Contohnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik. Saat ini, limbah yang berasal dari rumah makan dan rumah tangga sangat melimpah dengan sangat minimnya penanganan. Limbah tersebut, terutama limbah organik, sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak guna mengurangi penggunaan pakan komersial. Penggunaan limbah organik dari rumah makan seperti sayur-sayuran dan daging-dagingan dapat menekan biaya operasional dalam pemberian pakan ternak. Limbah rumah makan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif sumber protein nabati yaitu seperti sisa sayur-sayuran dan sisa makanan rumah makan seperti nasi, daging, dan telur. Sedangkan sumber protein hewani yaitu limbah berasal dari sisa-sisa daging, ayam, ikan, dan tulang. Ransum yang terbuat dari limbah rumah tangga harus dibuat semenarik mungkin untuk ayam kampung karena sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan yang berhubungan langsung dengan pertambahan bobot badan. Konsumsi ayam kampung terhadap ransum dipengaruhi oleh ransum itu sendiri. Jika ransumnya mengandung bahan makanan yang tidak disukai oleh ayam, maka ayam hanya mengais-ngais dan makan terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Selama hal ini terjadi, sudah tentu konsumsi untuk menjamin kecukupan jumlah nutrisi tidak akan terpenuhi. Ransum telah rusak, ransum yang berbau tengik tidak akan disentuh oleh ayam dan hal ini jelas akan menyebabkan konsumsi ransum terpengaruh. Pertumbuhan seekor ternak berhubungan erat dengan jumlah ransum yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, perlu diketahui banyaknya ransum yang dikonsumsi oleh ayam tersebut. Untuk memperoleh kenaikan berat badan pada ayam kampung yang tinggi, dibutuhkan konsumsi pakan yang tinggi pula. Konsumsi pakan yang rendah menyebabkan kebutuhan energi untuk proses metabolisme dan pertumbuhan jaringan tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan rendahnya pertambahan bobot badan. Selanjutnya, ada tujuan dari proposal penelitian ini untuk mengetahui pertambahan bobot badan ayam kampung yang diberi perlakuan limbah rumah tangga dan untuk mengetahui konsumsi pada ayam kampung. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini dapat mengetahui pengaruh pemberian limbah rumah tangga terhadap pertambahan bobot badan ayam kampung, dapat mengetahui pengaruh pemberian limbah rumah tangga terhadap konsumsi pakan ayam kampung, dan dapat mengetahui performance ternak ayam kampung dalam produktivitasnya. Kemudian untuk rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Rancangan acak lengkap monofaktor mempunyai 2 sumber keragaman yang timbul dari hasil pengamatan percobaan. Keragaman tersebut disebabkan oleh perlakuan dan galat percobaan. Kedua sumber keragaman tersebut tidak selalu tetap dan digunakan sebagai petunjuk apakah pengaruh perlakuan nyata atau tidak nyata. Pengaruh perlakuan disebut nyata apabila keragaman yang timbul lebih besar dari galat percobaan. Keuntungan dari percobaan rancangan acak lengkap adalah perhitungannya sederhana.
RAL dapat diterapkan pada percobaan dengan ulangan pengamatan sama dan tidak sama. RAL dipandang lebih berguna dalam percobaan laboratorium, percobaan rumah kaca, atau percobaan dengan materi yang relatif homogen. Untuk unit penelitian yang digunakan yaitu ada 20 ekor ayam kampung jantan umur 9 hingga 12 minggu dengan bobot rata-rata kurang lebih 500 gram, di mana ayam kampung yang diteliti berasal dari daerah Batang, Jawa Tengah. Untuk faktor dari penelitian ini ada 5 faktor. Yang pertama ada pakan berupa 100% pakan konsentrat. Yang kedua ada pakan berupa 25% limbah dan 75% konsentrat. Yang ketiga ada pakan berupa 50% limbah rumah tangga dan 50% konsentrat. Yang keempat ada pakan berupa 75% limbah rumah tangga dan 25% konsentrat. Dan yang terakhir ada pakan berupa 100% limbah rumah tangga. Kemudian untuk parameter penelitian itu, parameter yang diamati yaitu yang pertama ada pertambahan bobot badan atau PBB. Pertambahan bobot badan adalah hasil pengurangan bobot badan ternak akhir dan bobot badan ternak awal yang dibagi dengan lamanya pemeliharaan. PBB ternak dapat dihitung dengan rumus PBB sama dengan bobot akhir dikurangi bobot awal per waktu atau hari. Kemudian ada yang kedua ada konsumsi pakan. Konsumsi pakan merupakan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi pakan ternak dapat dihitung dengan menggunakan rumus konsumsi pakan sama dengan jumlah pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan yang tersisa. Kemudian untuk perhitungan ada lampiran 1 berupa tabel pertambahan bobot badan, di mana yang ke bawah ini ada ulangannya, ada U1, U2, U3, dan U4, serta yang ke samping kanan itu ada perlakuan, ada R0, R1, R2, R3, R4. Kemudian di sebelah sini ada total, kemudian ada rataan. Untuk nilai 7378,57 ini adalah G. Kemudian di sini ada rataan total 368,93. Kemudian mencari DB total sama dengan R dikali T min 1 sama dengan 5 dikali 4 min 1 sama dengan 19. Kemudian DB perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Kemudian ada DB galat sama dengan T dikali R min 1 sama dengan 5 kali 4 min 1 sama dengan 15. Kemudian mencari FK. FK sama dengan G kuadrat per N sama dengan 7378,57 kuadrat dibagi 5 kali 4 sama dengan 2722164,76. Kemudian CKX sama dengan sigma XI kuadrat min FK sama dengan 402,61 kuadrat ditambah 352,97 kuadrat ditambah seterusnya sampai akhir, kemudian ditambah 316,43 kuadrat dikurangi 2722164,76 sama dengan 24972,96. Kemudian ada JKT sama dengan sigma TI kuadrat per R min FK sama dengan 1529,24 kuadrat ditambah 1335,09 kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah 1392,1 kuadrat dibagi 4 min 2722164,76 sama dengan 133063. Kemudian mencari JKG sama dengan JKX min JKT sama dengan JK total min JK perlakuan sama dengan 24972,96 min 133063 sama dengan 11909,96. Kemudian mencari KT perlakuan sama dengan JKT per T min 1 sama dengan 133063 per 5 min 1 sama dengan 3265,75. Kemudian ada KT galat sama dengan JKG per T kali R min 1 sama dengan 11909,96 per 5 dikali 4 min 1 sama dengan 794. Kemudian mencari F hitung.
sama dengan KT perlakuan per KT galat sama dengan 3265,75 per 794 sama dengan 4,11. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 untuk 5% dan 4,89 untuk 1%. Kemudian ada tabel dari sumber keragaman di mana DB perlakuan ada 4, DB galat ada 15, dan DB total ada 19. Kemudian JK perlakuan ada 13063, kemudian JK galat ada 11909,96, kemudian JK total ada 24972,96. Kemudian ada KT perlakuan sama dengan 3265,75, kemudian ada KT galat ada 794. F hitung yang dicari ketemunya 4,11 dan F tabelnya yang di sini 5%, yang di sini 1%. 5% 3,06, yang 1% 4,89. Kemudian dari hasil F hitung ini, hasilnya itu adalah signifikasi taraf 5%. Kemudian untuk mencari CV sama dengan koefisien keragaman, itu mencari rataan total sama dengan G per N sama dengan 7378,57 dibagi 5 kali 4 sama dengan 368,93. Kemudian mencari CV sama dengan akar KT galat per rataan total kali 100% sama dengan akar 794 per 368,93 sama dengan 7,64%. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima dengan taraf signifikan 5% atau minimal ada satu perlakuan pemberian pakan limbah rumah tangga yang memengaruhi pertambahan bobot badan ayam kampung. Kemudian lampiran yang kedua ini adalah konsumsi pakan. Ini tabel konsumsi pakan di mana yang ke bawah itu ada ulangan dari ulangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ke samping itu ada perlakuan dari R0, R1, R2, R3, dan R4. Kemudian ini adalah total rataan. Untuk nilai 22736,02 adalah G. Kemudian mencari DB total sama dengan R kali T min 1 sama dengan 5,4 min 1 sama dengan 19. Kemudian DB perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Kemudian DB galat sama dengan T dikali R min 1 sama dengan 5 dikali 4 min 1 sama dengan 15. Kemudian FK sama dengan G kuadrat per N sama dengan 22736,02 kuadrat dikali 5 dibagi 5 kali 4 sama dengan 2584633,27. Kemudian ada JKX sama dengan sigma XI kuadrat min FK sama dengan 1337,69 kuadrat ditambah 1269,31 kuadrat ditambah angka seterusnya sampai ditambah 1194,47 kuadrat. Kemudian dikurangi 2584633,27 sama dengan 3347515,52. Kemudian mencari JKT sama dengan sigma TI kuadrat per R min FK sama dengan 5032,86 kuadrat ditambah 1351,09 kuadrat ditambah angka seterusnya sampai ditambah 5140,79 kuadrat bagi 4 dikurangi 2584633,27 sama dengan 3274386,47. Kemudian mencari JKG sama dengan JKX min JKT sama dengan JK total min JK perlakuan sama dengan 3347515,52 dikurangi 3274386,47 sama dengan 73129,04. Kemudian mencari KT perlakuan sama dengan JKT min T per T min 1 sama dengan 3274386,47 di per 5 min 1 sama dengan 818596,65.
Kemudian KT galat sama dengan JKG per T kali R min 1 sama dengan 73129,04 per 5 dikali 4 min 1 sama dengan 4875,27. Kemudian menghitung F hitung sama dengan KT perlakuan per KT galat sama dengan 818.596,62 dibagi 4875,27 sama dengan 167,91. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 untuk 5% dan 4,89 untuk 1%. Kemudian ada tabel di mana sumber keragaman dari DB perlakuan itu sama dengan 4, DB galat sama dengan 15, DB total sama dengan 19. Kemudian jika perlakuan ada 3274386,7, jika galat ada 73129,04, kemudian jika total ada 3347515,52. Kemudian KT perlakuan ada 818596,2, kemudian KT galat ada 4875,27, dan F hitung diketahui ada 167,91, dimana F tabel dari 5% itu ada 3,06, sedangkan 1% itu ada 4,89. Dari nilai F hitung itu maka nilainya adalah signifikasi taraf 1% karena terdapat bintang 2. Kemudian untuk mencari CV sama dengan koefisien keragaman itu mencari rataan total, di mana G sama dengan N, di mana G sama dengan G per N sama dengan 22736,02 dibagi 5 kali 4 sama dengan 1136,8. Kemudian CV sama dengan akar KT galat per rataan total kali 100% sama dengan akar 4875,27 per 1136,8 sama dengan 6,14%. Untuk kesimpulannya adalah H1 diterima dengan taraf signifikan 1% atau minimal ada satu perlakuan pemberian pakan limbah rumah tangga yang mempengaruhi konsumsi pakan ayam kampung. Kesimpulan dari proposal penelitian ini adalah berdasarkan hasil perhitungan pemberian pakan berupa limbah rumah tangga yang diberikan pada ayam kampung berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan ternak ayam kampung. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.